Halo, jumpa lagi bersama saya Dion Channel, dan pada kesempatan ini saya ingin membawakan materi tentang sistem pembelajaran online pada SMP Katolik Adi Sucipto Penfui, Kota Kupang. Sebagai informasi, pembelajaran online pada SMP Katolik Adi Sucipto Penfui, Kota Kupang sudah berlaku sejak tahun lalu, tahun 2019, sehingga pada saat situasi sekarang ini, pandemi COVID-19, SMP Katolik Adi Sucipto sudah siap untuk menjalankan pembelajaran online, dan pembelajaran online ini diterapkan untuk menjangkau peserta didik dimanapun mereka berada, sehingga KBM tetap berjalan dan peserta didik tidak mengalami ketinggalan materi. Oke, kita mulai saja. Dan materi yang akan saya bawakan pada kesempatan ini adalah materi pengenalan kurikulum 2013, lebih tepatnya kepada sistem pembelajaran daring atau sistem pembelajaran online pada SMP Katolik Adi Sucipto Penfui, Kota Kupang. Materi ini sengaja diberikan kepada adik-adik untuk membantu adik-adik sehingga adik-adik tidak mengalami kesulitan pada saat menggunakan atau menerapkan sistem pembelajaran online ini. Oke adik-adik, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta didik SMP Katolik Adi Sucipto Penfui, Kota Kupang, terutama peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021. Dan pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Dionysius Agung, dan saya biasa dipanggil Dion, dan jabatan saya pada SMP Katolik Adi Sucipto adalah Kepala TU, Operator, dan Admin BEP. Selanjutnya kita masuk kepada materi. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin memberikan sebuah pertanyaan refleksi bagi adik-adik, yaitu adalah apa itu pembelajaran, atau apa sih pembelajaran itu? Dan di sini saya coba jelaskan, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Jadi di sini nanti peran guru adalah sebagai motivator, sebagai fasilitator untuk membantu adik-adik, terutama dalam proses perolehan ilmu dan pengetahuan. Dan pembelajaran ini juga untuk mengetahui lebih jauh pengertiannya atau definisinya, adik-adik juga bisa mengunjungi link yang tertera di layar, dan di sana nanti adik-adik bisa membaca lebih gamblang tentang apa itu pembelajaran. Oke, kita lanjut. Yang berikut adalah apa itu pembelajaran daring. Pembelajaran daring atau online, atau sering disebut dengan e-learning atau electronic learning, adalah proses interaksi antara peserta didik dan pendidik dalam situasi dan lokasi yang terpisah, sehingga memerlukan bantuan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya, termasuk sumber daya yang diperlukan di dalamnya. Maksudnya begini adik-adik, sistem pembelajaran online ini diterapkan tidak harus tatap muka atau bertemu muka dengan Bapak Ibu guru. Karena situasi sekarang, pandemi COVID-19, yang menuntut agar kita semua ini selalu stay di rumah. Oleh karena itu, solusi yang paling pas untuk kondisi saat ini adalah pembelajaran daring. Sehingga nanti dari rumah masing-masing, adik-adik atau peserta didik bisa mempelajari materi yang akan diberikan oleh Bapak dan Ibu guru secara online atau lewat dalam jaringan. Untuk mengetahui pengertian dari pembelajaran daring lebih jauh, pemahaman adik-adik,
peserta didik juga bisa mengunjungi link yang tertera di layar. Di sana nanti adik-adik atau peserta didik akan memperoleh penjelasan yang jauh lebih optimal ketimbang apa yang saya sampaikan ini. Kita lanjut. Lalu bagaimana mengikuti pembelajaran daring pada SMP Katolik Adi Sucipto Penfui? Nah, ini juga pertanyaan yang sangat penting. Langkah-langkahnya adalah, yang paling pertama itu peserta didik wajib memiliki komputer atau laptop atau gadget atau HP Android, notebook, dan lainnya yang sejenisnya. Karena dengan keberadaan peralatan ini atau perangkat ini membantu adik-adik untuk menghubungkan adik-adik dengan Bapak Ibu Guru, terutama dalam mengakses materi pembelajaran. Lalu yang berikut adalah peserta didik wajib memiliki jaringan internet atau minimal paket data. Lalu yang berikut adalah memiliki alamat email aktif. Jika peserta didik belum mempunyai alamat email aktif, bisa menggunakan alamat email orang tua. Lalu yang berikut, terdaftar menjadi member aktif pada website sekolah. Nah, bagaimana supaya bisa terdaftar pada website sekolah, terdaftar menjadi member, yaitu terutama adalah alamat email. Karena dengan alamat email nanti admin akan, atau dalam hal ini sekolah, bisa mendaftarkan adik-adik ke dalam web pembelajaran online. Oke, kita lanjut. Lalu apa saja yang bisa dilakukan siswa dalam pembelajaran daring? Banyak sekali yang bisa dilakukan atau yang bisa dimanfaatkan oleh adik-adik atau oleh peserta didik dalam pembelajaran online itu. Yang pertama adalah mengakses materi pembelajaran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Materi ini bervariasi, ada yang berupa video pembelajaran, ada yang berupa slide atau presentasi, ada juga yang berupa audio, ada yang juga berupa diagram, tabel, gambar, dan lain-lain. Sehingga nanti adik-adik bisa mengaksesnya. Lalu yang kedua, adik-adik juga atau peserta didik bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru dalam waktu atau dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Jadi nanti Bapak Ibu Guru memberikan penugasan kepada peserta didik, dan peserta didik mengerjakan tugas tersebut secara online dan dikirimnya juga secara online. Nah, ini mengirim tugas yang sudah dikerjakan kepada Bapak dan Ibu Guru yang memberikan tugas tersebut. Lalu yang berikut adalah adik-adik juga bisa secara langsung melihat nilai yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru, terutama untuk nilai tugas atau nilai ujian online. Nanti adik-adik bisa cek sendiri. Lalu yang berikut, bagaimana agar bisa terdaftar sebagai member pembelajaran daring? Langkah-langkahnya adalah, yang pertama, peserta didik wajib memiliki alamat email aktif seperti yang saya jelaskan di muka tadi ya. Kemudian, alamat email tersebut dikirim ke alamat email sekolah, yaitu info@smpkatolikadisucipto.sch.id, atau bisa juga mengirimkan alamat emailnya tersebut melalui BA wali kelas masing-masing. Lalu yang berikut, admin web akan mendaftarkan alamat email siswa yang sudah dikirim ke sekolah untuk menjadi member pembelajaran online. Kemudian, secara tersistem atau secara otomatis, username dan password peserta akan dikirim ke alamat email siswa tersebut. Sehingga begitu didaftarkan secara otomatis, username dan password untuk masuk ke web pembelajaran online itu akan dikirim ke peserta didik via alamat emailnya. Lalu yang berikut, peserta didik mengecek email-email yang masuk atau email yang masuk ke dalam alamat email adik-adik. Lalu kemudian dalam kotak masuk emailnya itu ada email dari komunitas SMP Katolik Adi Sucipto Penfui. Lalu yang berikut, silahkan dibuka emailnya, kemudian di dalam email tersebut ada username dan password. Nah, username dan password inilah yang akan dicatat oleh peserta didik, sehingga pada saat peserta didik melakukan login ke dalam web pembelajaran online,
bisa menggunakan username dan password yang sudah didapat dari sekolah yang dikirim via email tadi. Lalu yang berikut, login ke web pembelajaran online menggunakan username dan password tadi ya. Oke, ini sudah clear. Kemudian kita lanjut, bagaimana siswa membuka web pembelajaran daring. Oke, yang paling pertama itu adalah peserta didik membuka browser yang ada di laptop, entah itu Chrome, Firefox, Microsoft Edge Chromium, atau Safari, banyak macamnya browser ya. Lalu di address bar atau di kotak alamat, silahkan peserta didik mengetikkan alamat ini, www.smpkatolikadisucipto.sch.id. Setelah adik-adik mengetik alamat ini kemudian klik enter, nanti akan muncul laman utama website. Kemudian di laman utama website ini, adik-adik masukkan username dan password yang sudah didapat pada kotak login member. Lalu kemudian klik login. Kemudian peserta didik akan diarahkan ke laman pembelajaran online. Lanjut. Tampilan laman web pembelajaran daring SMP Katolik Ade Sucipto Penfui Kota Kupang. Jadi seperti inilah tampilan layar pembelajaran online-nya nanti ketika adik-adik sudah login ke dalam sistemnya. Nah, di dalam laman web pembelajaran online itu ada beberapa menu yang ditampilkan. Yang pertama itu menu depan, lalu menu profil, menu member, menu pesan, menu fitur, menu download, menu SIM, dan menu keluar. Menu depan ini adalah seperti yang tampil sekarang ini di layar. Di sini nanti akan tampil foto profil, kemudian aktivitas terbaru, dan lain-lain. Lalu di profil, menu profil ini adalah fungsinya untuk mengedit profil peserta didik, termasuk mengganti foto profil. Lalu menu member ini adalah menu yang berfungsi untuk membuat grup diskusi secara online, sehingga nanti ketika pembelajaran online sedang berlangsung, grup diskusi ini di menu member ini akan diaktifkan. Lalu kemudian ketika adik-adik mengalami kesulitan pada saat baik itu mengakses materi atau saat mempelajari materi yang diberikan, adik-adik bisa menyampaikan pertanyaan, pendapat, atau komentarnya itu di dalam grup yang sudah dibuat di dalam menu member ini. Kemudian menu pesan adalah untuk mengirim pesan kepada Bapak Ibu guru atau kepada teman-temannya. Lalu menu fitur nanti di situ ada menu banyak, bisa menulis artikel kalau memang adik-adik punya hobi menulis artikel, lalu kemudian artikelnya nanti itu akan ditampilkan di website utama sekolah. Lalu kemudian menu download, ini untuk mendownload materi yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Lalu kemudian menu SIM adalah sistem informasi manajemen, dan di dalam menu SIM ini adik-adik nanti bisa melihat daftar nilai, kemudian daftar keuangan, lalu kemudian catatan BK, lalu kemudian daftar absensi. Nanti adik-adik bisa cek di menu SIM ini. Lalu kemudian di sini satu menu yang tidak tampil, karena ini saya masuk sebagai admin dan bukan guru. Satu menu di sini nanti yaitu menu belajar, dan menu belajar itu isinya adalah belajar online, tes online, penugasan. Nah, di situ nanti di dalam menu belajar itulah adik-adik bisa mengakses materi yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Kalau sudah semua menyelesaikan apa yang diberikan atau tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru, silakan adik-adik klik keluar untuk keluar dari halaman ini. Oke, kita lanjut. Lalu kemudian kalau memang adik-adik masih bingung atau masih kesulitan bagaimana menggunakan web pembelajaran online ini, di sini sudah saya sediakan link di YouTube-nya untuk bisa adik-adik tonton tutorial bagaimana cara mengecek tugas atau mengerjakan tugas secara online, atau melihat tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru atau daftar tes yang akan dilakukan oleh adik-adik. Bisa cek di link ini, nanti adik-adik bisa menonton tutorialnya.
Oke adik-adik, mungkin untuk pertemuan kita kali ini sampai di sini. Jika adik-adik masih mengalami kesulitan atau mengalami bingung atau seperti apa, nanti bisa kita komunikasikan bersama, dan adik-adik juga bisa mengirimkan komentarnya pada link deskripsi video ini ya. Nanti adik-adik tuliskan komentarnya seperti apa, dan saya akan berusaha untuk membalas komentar adik-adik satu persatu. Atau adik-adik juga bisa menghubungi saya, Dion, dan nomor WA saya ini yang tertera di layar. Bisa juga dikirim komentarnya melalui email saya, dan saya akan berusaha untuk menjawab komentar adik-adik sekalian. Oke adik-adik, demikianlah materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat, dan saya berharap semoga tutorial yang baru saja saya berikan ini bisa membantu adik-adik, sehingga adik-adik nanti tidak mengalami kesulitan, terutama dalam menerapkan sistem pembelajaran online. Sebelum saya tutup, sekali lagi saya mengucapkan selamat datang di SMP Katolik Adi Sucipto MUI. Anda bisa karena Anda luar biasa.